Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Khususnya kelas 12 TKJ. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Ardianto, pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Setelah sebelumnya kita telah membahas materi tentang produksi massal, maka selanjutnya kita akan belajar mengenai perakitan produk, yaitu apa yang dimaksud dengan perakitan produk, prinsip kerjanya gimana, serta metode apa saja yang bisa digunakan, dan lain-lain. Sebelum masuk ke materi, Anda semua harus tahu apa kompetensi inti dan kompetensi dasar pada bab ini. Yang pertama yaitu kompetensi inti, yaitu menerapkan metode perakitan produk, barang, atau jasa. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu melakukan perakitan produk, barang, atau jasa. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah belajar bab ini, Anda semua diharapkan memahami pengertian dan prinsip kerja perakitan produk. Selanjutnya, menerangkan proses perakitan, menganalisis sistem perakitan, dan mengetahui rancangan perakitan. Sebelumnya, Anda pasti sudah pernah mendengarkan kata rakit, merakit, atau perakitan itu. Sebenarnya apa sih perakitan itu? Nah, perakitan atau perakitan produk, kalau yang akan kita bahas ini adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, pekerjaan perakitan pada life cycle produksi ini meliputi bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan atau yang biasa kita dengar dengan assembly line itu merupakan proses manufaktur di mana setiap bagian disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat daripada metode manufaktur yang biasa. Nah, dalam metode perakitan ini, pergerakan pekerja diminimalisir sedikit mungkin. Komponen-komponen yang akan dipasang biasanya diletakkan di atas konveyor dan berjalan sesuai urutan proses manufaktur produk tersebut. Nah, setelah tahu mengenai garis besar pengertian dari perakitan produk, Anda juga harus tahu jenis-jenis perakitan produk. Nah, secara umum perakitan produk ini dibedakan menjadi dua, yaitu perakitan secara manual dan perakitan secara otomatis. Tentu Anda sudah sedikit mengetahui dari judulnya saja perbedaan dari keduanya tersebut. Kalau perakitan secara manual itu umumnya atau sebagian besar perakitannya itu dikerjakan oleh tenaga manusia dengan alat bantu yang seadanya, tanpa bantuan mesin otomatis. Nah, sedangkan pada perakitan otomatis itu sebagian besar pekerjaannya
dikerjakan oleh mesin. Tenaga manusia hanya mengkontrol dan mengecek apakah proses perakitannya tersebut sudah berjalan dengan baik. Sedangkan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan produk dibedakan menjadi dua, yaitu perakitan produk tunggal dan perakitan produk seri. Perakitan produk tunggal yaitu jenis perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Sedangkan untuk perakitan produk seri, perakitannya itu biasanya jumlahnya besar dalam bentuk dan ukuran yang sama, atau bisa dikatakan perakitan massal. Contohnya seperti perakitan pada industri yang sudah besar seperti perakitan sepeda motor, perakitan mobil, atau perakitan elektronik lainnya. Nah, karena ada bermacam-macam bentuk, ada bermacam-macam jenis barang, dan bermacam-macam proses perakitan, maka metode perakitannya juga ada bermacam-macam. Nah, metode perakitan berdasarkan proses penyambungannya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu metode cascade atau metode perakitan antar komponennya dengan langkah yang saling berurutan. Biasanya metode cascade ini menggunakan paku keling atau rivet untuk penyambungan komponennya. Selanjutnya yaitu metode keseimbangan. Nah, kalau metode cascade tadi kan menggunakan paku keling, yaitu penyambungan dengan paku. Nah, untuk metode keseimbangan ini dia menggunakan last spot atau spot welding untuk penyambungan komponennya. Contoh penggunaan metode spot welding ini yaitu pada penggabungan kerangka pada bodi mobil misalnya, itu kan banyak menggunakan las. Kereta api dan bodi pesawat terbang itu kan biasanya menggunakan las. Nah, menggunakan las kenapa kok disebut metode keseimbangan? Nah, keseimbangan yang dimaksud ini yaitu posisi sambungan di beberapa titiknya harus dilakukan secara seimbang. Selanjutnya yaitu metode bongkar pasang atau metode knockdown. Metode bongkar pasang yaitu metode penyambungan yang bisa dibongkar dan bisa dipasang kembali. Nah, tujuannya yaitu yang pertama untuk memudahkan untuk mobilitas atau mudah dibawa-bawa karena bisa dibongkar, dipisah, dibawa sendiri-sendiri, itu akan lebih mudah untuk dibawa-bawa. Tujuan dari metode knockdown ini yang kedua yaitu untuk mempermudah proses perawatan atau penggantian komponen, khususnya yang bagian dalam, karena dia bisa dibongkar dan bisa dipasang kembali
otomatis perawatannya juga lebih mudah. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mempermudah dalam operasional pekerjaan. Dan tujuan yang keempat yaitu kalau bisa dibongkar pasang itu konstruksinya menjadi lebih sederhana. Sedangkan apabila dilihat dari sifat komponen yang dirakit, metode perakitan itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukar satu sama lain, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan. Contohnya, misalnya kalau kita dandan motor nih, misalnya mau ganti ban, itu kan kita bisa mengganti dengan ban lain yang misalnya merek lain yang asalkan ukurannya sama dan sebagainya. Metode perakitan yang kedua yaitu perakitan dengan pemilihan. Pada metode ini komponen-komponennya dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri atau tertentu menurut batasan-batasan ukuran. Contohnya, kalau kita memasang baut atau mur nomor 8 misalnya, kita kan nggak bisa itu masang dengan baut atau mur dengan nomor 12 misalnya, kan kebesaran. Itu kita harus memilih dengan baut yang ukurannya sesuai. Metode yang selanjutnya yaitu perakitan secara individual, yaitu perakitan yang pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangan yang lainnya. Atau contohnya, kalau A itu pasangannya dengan A, maka kita tidak bisa menggantinya dengan, misalnya kita ganti dengan A dengan B, itu tidak akan bisa. Nah, setelah tahu apa saja metode yang bisa digunakan dalam perakitan produk, selanjutnya faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi pada proses perakitan ini? Nah, faktor-faktornya antara lain yang pertama yaitu jenis bahan yang akan dirakit. Nah, setiap jenis bahan kan mempunyai sifat-sifat yang berbeda-beda dari bahan yang lainnya, sehingga sewaktu dilakukan perakitan sebelumnya harus diketahui sifat-sifat bahan yang akan dirakit tersebut supaya tidak terjadi kesalahan di proses selanjutnya. Faktor yang kedua yaitu kekuatan yang dibutuhkan. Pertimbangan kekuatan yang dibutuhkan untuk suatu konstruksi sebaiknya telah dihitung sewaktu merencanakan konstruksi sambungan yang akan dikerjakan. Nah, dengan mempertimbangkan dasar kegunaan konstruksi tersebut, maka kita dapat memilih metode penyambungan dalam perakitan. Faktor yang ketiga yaitu pemilihan metode penyambungan. Pemilihan metode penyambungan ini sangat erat hubungannya dengan jenis bahan dan kekuatan sambungan yang dibutuhkan.
sebab setiap metode penyambungan mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Apabila kita salah dalam memilih metode penyambungan, maka akibatnya komponen yang akan dirakit akan kurang baik hasilnya, atau bahkan bisa rusak. Faktor yang keempat yaitu pemilihan metode penguatan. Ini contohnya pada plat, penguatan plat. Nah, penguatan plat itu kan tujuannya untuk memberikan kekakuan pada plat yang akan dibentuk. Karena bahan dasar plat ini kan relatif tipis, maka biasanya dibutuhkan penguatan pada plat, baik pada tepi maupun bodi. Faktor yang kelima yaitu penggunaan alat bantu perakitan. Nah, karena yang dirakitkan berbeda-beda, baik bentuknya maupun jenis bahannya, maka alat bantunya juga akan berbeda-beda. Faktor yang keenam yaitu toleransi. Toleransi dalam perakitan dipertimbangkan atas dasar pasangan antar elemen yang dirakit menjadi komponen yang lebih besar. Faktor yang ketujuh yaitu faktor bentuk atau tampilan. Tampilan suatu produk sangat mempengaruhi terhadap nilai jual produk itu sendiri. Nah, karena tampilan yang dirakit berbeda-beda, maka proses perakitannya juga akan berbeda-beda. Faktor yang kedelapan yaitu faktor ergonomis. Faktor ergonomis ini erat hubungannya dengan kesesuaian pengguna atau calon pemakai produk tersebut. Faktor yang kesembilan yaitu faktor finishing. Finishing yang salah akan menurunkan nilai produk. Jadi faktor finishing ini sangat kritikal. Kita harus mengecek betul apakah perakitan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, sesuai standar atau belum. Baiklah teman-teman, demikian tadi materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Anda semua dapat memahaminya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang line balancing atau keseimbangan lini perakitan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.